Sebagian masyarakat memberi sebutan Syekh Maghribi kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga timbul asumsi bahwa tokoh bersangkutan adalah tokoh yang asal keturunannya dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya terletak di kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882 Hijriyah atau 1419 Masehi, yaitu tahun wafatnya, menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Secara keliru, sebagian masyarakat memberi sebutan Syekh Maghribi kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga timbul asumsi bahwa tokoh bersangkutan adalah tokoh yang asal keturunannya dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Babat Tanah Jawi yang disunting J. Meinsma dengan kurang tepat menyamakan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau As-Samarkandi, yang menimbulkan kesan bahwa tokoh bersangkutan berasal dari Samarkand di Asia Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Stanford Raffles dalam History of Java menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur asal Arabia, keturunan Jenderal Abidin atau Zainal Abidin, dan sepupu Raja Jerman, telah menetap di Leran di Janggala bersama para penganut Islam yang lain. Berdasar penulisan yang lebih belakangan, beberapa versi seputar keberadaan tokoh Maulana Malik Ibrahim semakin menimbulkan perbedaan asumsi yang menajam tentang siapa jati diri tokoh yang disebut Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Bahkan, menurut penulisan yang lebih belakangan lagi, telah disusun silsilah spekulatif Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain bin Ali turun ke Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bakir Jafar As-Sodiq Ali Al-Uraidi Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibu Saumiyah, Alwi Ats-Tsani, Ali Khali Kasam, Syekh Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah dalam kurung Al-Azamat Khan Ahmad Syah Jalal Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan Maulana Malik Ibrahim. Sementara itu, berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis JP Mokute atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditulis dalam D. Datum O. P. Den Grafsteen van Malik Ibrahim Tegrisse, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim, yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriyah atau 8 April 1419, berasal dari Kasan atau Bikasan, sebuah tempat di Persia atau Iran. Selain itu, berdasar pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya yang dibaca oleh Mokut, yang ditandai kalimat La ilaha illallah, Surah Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, Surah Ali Imran 185, Surah Ar-Rahman ayat 26-27, Surah At-Taubah ayat 21-22 terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. 1.
guru kebanggaan para pangeran atau Mafkarul Umarah. 2. Penasehat raja dan para menteri atau Umdatus Salatin wal Wuzara. 3. Dan dermawan kepada fakir miskin atau Wagaisul Masakin wal Fukara. 4. Yang berbahagia karena Syahid As-Said As-Syahid Hirazu Bahait Daulah Wad-Din. Secara utuh, terjemahan dari inskripsi batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim menurut J.P. Mokwete adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Maghfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal. Berasal dari Kasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. GWJ. Terus dalam New Light on the Coming of Islam to Indonesia menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali lainnya. Menurut Babat Ing Gresik, yang awal datang ke Gresik adalah dua bersaudara keturunan Arab, Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim dengan tetuanya Said Yusuf Mahrabi beserta 40 orang pengiring. Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Gedah. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlabuh di Gerwarasi atau Gresik pada tahun 1293 J atau 1371 Masehi. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang raja menyambut baik kedatangan mereka namun belum berkenan memeluk agama Islam. Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit menjadi sahbandar di Gresik dan diizinkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo, di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Fatimah binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Setelah itu, ia datang ke Kutaraja Majapahit, menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun, Raja Majapahit belum mau masuk Islam tetapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara.